Hai everyone, balik lagi bareng gue di sini dan hari ini gue udah gak sabar banget buat menyapa kalian semua. Ya terima kasih sekali lagi gue ucapkan untuk kalian semua yang udah support, yang udah like, udah komen, udah subscribe, dan jangan lupa share juga ya biar kita bisa belajar bareng. Oke, yang belum nonton video gue yang kemarin bisa nonton dulu. Di situ gue ada pengenalan tentang Sirah Sahabiyah gitu. Jadi kayak apa yang menjadi concern gue ke depannya akan gue bahas itu apa. Nah di video itu gue akan bahas, gue sudah bahas, tapi di sini ya udah kita akan pengenalan lagi. Siapa tahu ada kalian yang baru kan, makanya gue akan mengenalkan lagi seperti apa sih konsep gue ke depannya. Jadi kalian jangan skip dan tonton sampai habis ya. Nah teman-teman, yang namanya Sirah Sahabiyah itu berarti namanya kisah perjalanan hidupnya para sahabat-sahabat Nabi. Yang gue maksud dengan sahabat Nabi di sini adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Nabi, yang berjuang bersama dengan Nabi, pernah bertemu dengan Nabi dan juga beriman kepada Nabi. Nah gue akan membahas tentang mereka. Kalau mungkin di telinga teman-teman semua yang sudah sangat familiar itu seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Tapi yang gue akan bahas ini yang pertama bukan mereka, tentu saja gue akan membahas tentang mereka, tapi itu mungkin nanti belakangan. Yang pertama gue akan ngebahas tentang orang-orang yang kurang familiar di telinga kalian semua, yaitu seperti di episode pertama kemarin gue ngebahas tentang salah satu sahabat yang gue ngefans banget sama dia, namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan di episode kedua kali ini gue akan membahas tentang seorang yang sangat mulia juga, yang gue juga ngefans banget. Jadi kalau sebenarnya gue ngefans banget sama mereka semua sih, termasuk tokoh kita yang akan kita bahas di hari ini. Jadi gue akan ngebahas kali ini tentang salah satu tokoh yang sangat mulia yang kita kenal dengan singanya Allah, yang kemarin gue sempat singgung juga ya. Singanya Allah dan juga pemimpin para syuhada. Siapa dia? Dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Jadi teman-teman pastikan untuk tidak skip dan kita belajar bareng-bareng. Oke, kita mulai ke ceritanya. Nah, Hamzah bin Abdul Muthalib sendiri terkenal sebagai pemimpin para syuhada. Pemimpin para syuhada itu artinya dia pemimpin orang-orang yang mati syahid gitu loh, karena kiprahnya walaupun umurnya tidak panjang di Islam ya, dia meninggal pada tahun 3 Hijriah di Medan Uhud, sama seperti tokoh kita yang kita bahas kemarin, Mus'ab bin Umair. Hamzah juga sama ya, meninggal di Medan Uhud juga pada tahun 3 Hijriah, masih muda, masih di usia Islam yang sangat muda, namun kiprahnya sangat luar biasa. Makanya begitu julukannya itu adalah pemimpin para syuhada gitu, pemimpin orang yang mati syahid. Jadi dia pemimpinnya, orang-orang yang mati syahid itu punya pemimpin Hamzah bin Abdul Muthalib ini. Nah Hamzah sendiri ini adalah pamannya Nabi ya. Jadi dia adalah anak dari kakeknya Nabi, Abdul Muthalib ya. Jadi ayahnya Nabi yang bernama Abdullah itu bersaudara dengan Hamzah ini. Nah Abdul Muthalib sendiri memiliki banyak anak ya, memiliki kurang lebih 10 anak kalau saya nggak salah. Ada 4 anak perempuan sama 6 anak laki-laki kalau nggak salah. Tapi yang mendapati kenabian, yang mendapati masa kenabian itu ada 4 orang, yaitu Abdul Muthalib, kemudian ada Abbas bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian ada Hamzah sendiri bin Abdul Muthalib, sama ada yang kita kenal dengan Abu Lahab. Mohon maaf, gue lupa nama lengkapnya Abu Lahab itu siapa. Pokoknya julukannya Abu Lahab lah ya. Yang kita tahu paman Nabi yang sangat membenci Nabi ya. Nah, sedangkan keempat orang saudara perempuannya itu yang gue dapat riwayatnya itu cuman ya namanya Sofiyah, tante Nabi yang namanya Sofiyah. Nah, Hamzah sendiri ini dikenal sangat suka berburu ya. Jadi untuk riwayatnya tadi gue udah jelasin ya, pokoknya tidak terlalu detail. Pokoknya intinya Hamzah itu anak dari Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Dia adalah temannya Nabi. Dia punya saudara 10 orang, yang 6 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian yang mendapati masa kenabian ada 4, 2 orang beriman, 2 orang tidak. Yang beriman itu
Hamzah sendiri, tokoh kita kali ini, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, sama Abbas bin Abdul, Abbas apa Ja'far ya? Abbas apa Ja'far gitu. Sorry ya, kalau yang tahu bisa komen di bawah, aku suka lupa, sorry. Oke, jadi yang tidak beriman itu ada dua, satu Abu Talib ya, ayahnya dari Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Abu Lahab yang kita kenal ya, dia sangat membenci Nabi, yang sampai kisahnya itu begitu murkanya Allah sama dia sampai diabadikan. Yang sebuah surat Al-Lahab yang kita tahu, auzubillahi minasyaitonirrajim, tabbat yada abil lahabi wat tab, itu berkisah tentang pamannya Nabi yang namanya Abu Lahab ini, karena dia benci banget sama Nabi, jadi Allah murka sama dia. Jadi sampai diabadikan gitu ya, bagaimana sifatnya, bagaimana kelakuan dia terhadap Nabi pada saat itu, dia bersama dengan istrinya. Nah, Hamzah sendiri umurnya tidak beda jauh dengan Nabi. Walaupun statusnya dia adalah paman Nabi, tapi umurnya tidak beda jauh dengan Nabi. Jadi dia tuh hanya lebih tua 2 tahun dari usia Nabi. Jadi teman sepermainannya Nabi lah ya dari kecil, karena umurnya tuh sama, cenderung sama, beda cuma 2 tahun aja. Jadi kayak teman main lah ya gitu. Jadi Hamzah tuh tahu betul seperti apa sifatnya Nabi ini dari kecil. Dia tahu betul seperti apa sifat ponakannya ini. Dan Hamzah sendiri itu terkenal sangat suka berburu ya. Jadi yang dia buru itu bukan rusa, kelinci atau yang lain-lain, tapi yang dia buru itu singa gitu. Jadi teman-teman bisa bayangin, jadi kalau secara fisik itu Hamzah ini terkenal dengan dia mempunyai kelebihan yang dari fisiknya itu tinggi besar, kemudian kekar, dan orangnya sangat berani sekali sampai dia itu sukanya berburu tuh singa. Jadi dia tuh 11-12 mirip-mirip sama dengan Umar bin Khattab gitu. Secara fisik tinggi besar, kemudian sangat berani. Orang Quraisy sangat tahu lah seperti apa kiprahnya dia ini sebelum masuk Islam gitu. Pokoknya secara fisik tuh dia laki banget gitu, laki banget. Sebelum masa kenabian, Hamzah ini dikenal ya biasa-biasa saja, dia lempeng-lempeng aja. Tapi orang Quraisy tentu tahu ya seperti apa sifat daripada Hamzah ini. Maksudnya mereka tahu kalau Hamzah diganggu mereka tidak akan berani ya, karena mereka tahu seperti apa sifat dari Hamzah ini. Jadi Hamzah ini lempeng-lempeng aja sebenarnya, cuman dia tuh kalau salah ya salah, bener ya benar gitu. Jadi dia tidak abu-abu, jadi dia tuh benar-benar kayak orang tuh ya mirip-mirip kayak Umar bin Khattab gitu. Jadi kalau salah keras, tegas, keras. Ya intinya gitu. Nah setelah masa kenabian, Hamzah ini termasuk orang yang tidak terlalu tertarik terhadap Islam pada saat itu ya. Di awal-awal itu Hamzah termasuk orang yang tidak terlalu tertarik terhadap Islam, tetapi tidak juga membenci Islam, tetapi tidak juga membenci Muhammad gitu, keponakannya, karena dia tahu persis gitu. Dia tahu persis seperti apa sifat keponakannya, dia tahu persis Muhammad ini, dan seluruh orang Mekah, seluruh Quraisy tahu seperti apa Muhammad ini. Jadi sebelum dia dilantik menjadi nabi pun ya, sebelum Allah mengutus Jibril untuk memilih dia sebagai nabi pun, orang-orang Quraisy tahu bahwa Muhammad ini adalah orang yang paling jujur gitu, sampai julukannya adalah Muhammad Al-Amin, maksudnya Muhammad yang paling jujur gitu loh. Tapi begitulah karena kesombongan ya, makanya begitu Nabi diutus untuk menjadi nabi dan diperintahkan untuk berdakwah ya mereka tidak terima, karena mereka menganggap bahwa Nabi merusak agama nenek moyang mereka gitu, tradisi-tradisi mereka gitu. Nah Hamzah ini termasuk orang yang tidak terlalu peduli gitu, maksudnya dia tidak terlalu peduli tentang Islam, tetapi dia juga tidak membenci Islam gitu. Berbeda dengan Abu Lahab ya, Abu Lahab tuh benci banget sama Nabi, benci banget gitu. Jadi kayak dia selalu menyebar fitnah dan selalu setiap hari itu berusaha untuk menyakiti Nabi, sampai begitu murkanya Allah. Padahal dia adalah pamannya Nabi, nggak tahu alasannya apa gitu. Sampai segitunya dia membenci Nabi, padahal dia tahu persis seperti apa sifat dari ponakannya ini.
Nah, Hamzah ini walaupun tidak tertarik terhadap Islam, tetapi dia adalah orang yang sangat membela Nabi. Jadi ketika ponakannya itu disakiti, dia tidak akan segan-segan untuk mendatangi orang itu gitu. Jadi karena Nabi itu sering sekali disakiti, dan pernah ada satu kejadian pada saat Hamzah pulang berburu, Nabi itu disakiti oleh Abu Jahal gitu. Jadi Nabi itu disakiti oleh Abu Jahal dengan perkataan, dengan cacian yang wallahu alam nggak tahu ya, nggak disebutin, gue nggak dapat riwayat apa yang disebutin, dan itu nggak penting juga buat kita tahu. Yang pasti hal itu sangat menyakiti hati Nabi, sehingga Nabi sangat terluka pada saat itu. Dan gue lupa ya, Abu Jahal sempat mukul apa gimana gitu, mungkin nggak mukul, tapi dengan kata-kata aja pada saat itu. Terus tidak ada satu orang pun yang membela Nabi. Nah pada saat Hamzah pulang berburu itu, dan dia mengetahui hal itu, dia sangat marah karena dia sayang banget sama ponakannya Muhammad. Dia tahu seperti apa sifatnya Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mendengar bahwa Muhammad disakiti oleh Abu Jahal, dan dia akhirnya mendatangi Abu Jahal di Darun Nadwah ya. Jadi Darun Nadwah itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Jadi tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy namanya Darun Nadwah, dan tempat berkumpulnya orang-orang Muslim namanya Darul Arqam. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi kalau di Darun Nadwah itu ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahl. Gitu. Terus jadi yang sampai salah ya, Darul Arqam sama Darun Nadwah gitu. Darul Arqam tempat berkumpulnya para sahabat-sahabat Nabi, orang-orang Muslim. Sedangkan Darun Nadwah itu kayak aulanya mereka, bukan Allah ya, maksudnya aula, gedung. Tempat pertemuannya orang-orang Quraisy ini dari udah lama. Dan itu kisahnya ada juga tuh Darun Nadwah tuh. Nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas juga. Nah, pada saat Hamzah mendatangi Abu Jahal dan pembesar-pembesar Quraisy di Darun Nadwah itu, Hamzah tidak banyak berbicara ya. Jadi dia langsung datang dan dia memukuli Abu Jahal sampai berdarah gitu, dengan busur panahnya. Karena pada saat itu dia baru pulang berburu singa ya. Jadi dia berburu tuh singa ya, bukan kelinci. Jadi pada saat dia sampai ke situ, dia langsung memukul Abu Jahal sampai Abu Jahal itu berdarah. Kemudian orang-orang dari suku Abu Jahal itu kemudian ingin membelanya ya, ingin kembali menyerang Hamzah. Namun Abu Jahal menghentikannya. Abu Jahal mengatakan, biarkan saja dia, karena memang saya yang salah gitu saat itu. Abu Jahal langsung ngalah lah pada saat itu. Dan orang-orang yang ada di situ diam saja, tidak melakukan sesuatu apapun kepada Hamzah, walaupun tokohnya mereka ini sudah dipukuli sampai berdarah sama Hamzah ini. Dan pada saat itu juga Hamzah kemudian menyatakan sama mereka bahwa dia bersama dengan Muhammad, dia berada di dalam agamanya Muhammad. Langsung dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah di depan kaum Quraisy di Darun Nadwah itu, dan mereka semua kaget gitu. Ternyata Hamzah sudah memeluk Islam. Nah, setelah Hamzah kemudian menyatakan keislamannya di depan tokoh-tokoh Quraisy, dia pulang dan dia menemui Nabi, dan dia mendengar apa perkataan Nabi, dia mendengar ayat-ayat Al-Quran, dan kemudian ternyata hidayah itu Hidayah itu kita tidak pernah tahu ya datang dari mana. Jadi Hamzah yang pada saat itu karena dia marah sekali ponakannya disakitin dan tidak ada yang membela, makanya dia langsung menyatakan keislamannya seperti itu. Tapi kalau dari riwayat yang gue dapet ya, entah itu keliru atau tidak, karena biasanya ada banyak riwayat. Jadi gue minta teman-teman kalau yang tahu bisa komen di bawah ya, bisa memperbaiki kalau gue salah. Pokoknya gue lagi-lagi bilang gue bukan ustazah, bukan pendakwah lagi ya. Gue tuh cuman bercerita tentang biografi seseorang yang gue anggap gue kagumi dan layak untuk dijadikan idola. Nah jadi kalau nggak salah ya, jadi afwan kalau gue salah. Jadi awalnya dia tidak niat untuk kemudian masuk Islam, tapi karena dia sangat marah ketika ponakannya itu disakiti, dan dia langsung
menyatakan keislamannya. Dia langsung asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah di depan kaum Quraisy itu, di depan pembesar-pembesar Quraisy, dan mereka akhirnya kaget gitu. Dan di situ Hamzah sendiri pun kaget gitu. Kenapa gue bisa ngomong seperti ini gitu. Nah, kemudian dia mendatangi Nabi dan dia mendengar ayat-ayat Allah, dia meminta petunjuk. Dia minta petunjuk, dia bilang, "Ya Allah, kalau memang agama yang dibawa oleh ponakanku ini adalah benar, maka teguhkanlah hatiku di atas agamanya." Dan ternyata setelah itu Hamzah itu benar-benar mendapat hidayah yang luar biasa, sampai dia itu menjadi orang yang paling terdepan dalam membela Nabi dan juga orang-orang yang lemah yang pada saat itu benar-benar disakiti oleh kaum-kaum Quraisy. Dan Hamzah tidak bisa membela mereka gitu, seperti Sayyidina Bilal dan juga banyak orang-orang yang lemah gitu, kaum-kaum lemah di sana, kaum-kaum budak dan orang-orang miskin yang lemah itu tidak bisa, benar-benar disakiti, dan saat itu mereka tuh halal buat dibunuh gitu. Jadi kalau misalnya tuannya mereka mau bunuh mereka, bunuh, tidak ada hukuman apa-apa gitu. Jadi luar biasa sekali penyiksaan terhadap mereka. Nah, Hamzah ini sebenarnya geram banget nih, gue mesti apain nih mereka ini. Cuman karena Nabi bilang bersabar aja gitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangin ya teman-teman ya, 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah ya, di fase Mekah itu yang masuk Islam, yang mengikuti Nabi hanya 70 orang teman-teman. Bayangin 13 tahun, tapi Nabi tidak berhenti untuk tidak menyerah, untuk terus mendakwahkan Islam. Makanya kita penting banget untuk mengetahui seperti apa tentang sirah nabawiyah, tentang sirah sahabiyah, tentang seperti apa Nabi bersusah payah untuk kemudian menyampaikan agama ini dan bisa sampai sama kita sekarang. Coba bayangin ya, kalau nggak ada Nabi, kita jadi apa sekarang? Ya, makanya kita harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bersolawat, dan harus mengetahui, mengenali orang-orang ini, orang-orang yang bersama dengan Nabi, yang membantu Nabi untuk mendakwakan Islam sehingga Islam sampai pada kita di hari ini. Bayangin teman-teman ya, dunia sekarang berapa miliar penduduk bumi ini ya, setengah daripada itu atau mungkin lebih daripada setengahnya itu adalah orang Islam. Bayangin loh, dari salah satu orang laki-laki yang kemudian dipilih oleh Allah, diutus oleh Allah untuk membawakan agama ini, mengenalkan agama ini, dibantu hanya oleh dengan beberapa orang di fase Mekah selama 13 tahun, cuma 70 orang yang mengikuti. Dan karena kegigihan mereka, akhirnya teman-teman bisa lihat sekarang bagaimana perkembangan Islam di dunia gitu. Jadi bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, luar biasa. Itu semua berkat jasa-jasanya mereka ini. Makanya kita perlu mengenal mereka dan mencintai mereka pastinya, karena tempatnya mereka itu sudah pasti berada dekat dengan Nabi ya, karena mereka adalah orang-orang yang selalu bersama dengan Nabi. Makanya kita berharap mudah-mudahan kita juga ketika di padang mahsyar nanti kita dikumpulkan bersama dengan mereka, dengan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang mulia beserta orang-orang soleh yang lain, insya Allah. Nah, jadi waktu diperintahkan Nabi untuk hijrah ke Madinah, akhirnya Hamzah dan rombongan kaum muslimin lain pun ikut hijrah ke Madinah setelah sebelumnya Nabi mengirimkan Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di sana. Dan alhamdulillah banyak orang Madinah yang masuk Islam, dan Nabi akhirnya memerintahkan untuk kaum muslimin semuanya untuk hijrah ke Madinah, tidak terkecuali dengan Hamzah sendiri gitu. Jadi Hamzah juga ikut hijrah ke Madinah pada saat itu. Nah, setelah hijrah ke Madinah ini kiprahnya Hamzah mulai semakin terlihat gitu. Jadi pada tahun 2 Hijriyah ya, pada tahun 2 Hijriyah yaitu terjadi satu perang. Ya, perang pertama antara pasukan muslimin dengan pasukan kafir Quraisy yang pada saat itu tentu terjadi di daerah Badar yang kita kenal dengan perang Badar. Tentu itu perang pertama dan perang yang sangat luar biasa. Kalau kita baca tentang kisah di balik perang Ahzab ini luar biasa. Gue terkagum-kagum banget gitu. Nanti insya Allah ada satu kesempatan kita bahas tentang kisah di balik perang Badar itu sendiri gitu. Jadi perang Badar itu adalah perang pertama
perang besar pertama, di mana di situ kaum muslimin berjumlah hanya 314 orang ya. Kemudian pasukan musuh itu ada pasukan dari kafir Quraisy itu mereka berjumlah 1000 orang. Dan bayangin aja teman-teman ya, 1000 lawan 300 lebih, tapi Masya Allah bisa dimenangkan oleh kaum muslimin. Dimenangkan dengan kemenangan yang gemilang gitu, jadi luar biasa gitu, bukan hanya sekedar menang aja, tapi menang dengan gemilang. Itu perang Badar itu. Jadi ya gue sangat excited banget kalau ngomongin tentang perang Badar ini. Nanti insya Allah ada kesempatan kita akan bahas tentang perang Badar. Nah, di perang Badar ini karena terjadi di wilayah Badar, makanya namanya perang Badar. Nah, kiprahnya Hamzah di sini terlihat sangat luar biasa. Jadi ya namanya perang ya, pasti bunuh-bunuhan ya, nggak mungkin leher lo disahin aja atau bunuh aja gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi Hamzah ini pada saat perang Badar itu dia membunuh tidak lebih daripada 30 orang kafir Quraisy. Jadi sebelum berkecamuk perang itu sistemnya itu mereka ada duel dulu. Jadi dari pasukan Quraisy itu meminta untuk duel. Jadi 1 lawan 1. Jadi pada saat itu ada dari pasukan Quraisy ada Utsbah bin Rabi'ah. Jadi dari pasukan Quraisy itu yang duel itu ada 3 dari kaum Quraisy dan ada 3 dari kaum muslimin. 3 dari kaum Quraisy itu ada namanya Utsbah bin Rabi'ah sama saudaranya Utsbah yang bernama Syaibah bin Rabi'ah sama putranya Utbah yaitu Al-Walid bin Utbah gitu. Itu dari pasukan Quraisy. Kemudian menantang duel 3 orang dari kaum muslimin yang pada saat itulah terjadi duel itu Ali bin Abi Thalib sangat mengalahkan Al-Walid dengan sangat mudah. Kemudian begitu juga dengan Hamzah yang mengalahkan Syaibah dengan sangat mudah. Kemudian Ubaidah dan Utsbah pada saat itu sempat seri gitu ya. Tapi akhirnya Utsbah itu berhasil juga dibunuh oleh Ubaidah dan dibantu juga oleh Hamzah gitu. Jadi tokoh-tokoh pembesar Quraisy ini akhirnya semuanya tewas ya, yang 3 orang ini meninggal semua dan mulailah perang itu kemudian berkecamuk. Jadi pada saat perang berkecamuk luar biasa sekali, Hamzah ini membunuh kurang lebih 30 orang ya, tidak kurang dari 30 orang, dan yang diincar adalah pemegang bendera ya. Jadi bendera itu adalah simbol kemenangan ya. Jadi selagi bendera itu masih berdiri maka dianggap belum kalah gitu. Jadi Hamzah memang sengaja mengejar orang yang menjadi pemegang bendera Quraisy dan dia menghabisi semua, kurang lebih ada 9 orang pemegang bendera Quraisy. Nah, akhirnya 1 tahun kemudian pada tahun 3 Hijriah berkecamuklah perang yang kita kenal dengan perang Uhud ya. Jadi perang Uhud itu akhirnya Hamzah pun harus gugur sebagai syahid dan dia dikenal sebagai pemimpin para syuhada. Jadi sebenarnya pada saat itu Hamzah itu luar biasa ya. Dia memakai trik seperti yang pertama ya. Jadi yang dia incar itu adalah orang-orang pemegang bendera ya, biar kalau yang pegang bendera itu benderanya sudah pas mereka terbunuh dan benderanya jatuh, itu karena bendera menggambarkan simbol kemenangan, makanya mereka akan dianggap sudah kalah gitu. Jadi yang dilakukan Hamzah juga seperti itu ya, dia mencari orang-orang yang menjadi pemegang bendera. Pokoknya Hamzah sangat luar biasa. Hamzah sangat luar biasa. Di perang Uhud juga Hamzah sangat luar biasa. Seperti yang teman-teman tahu, memang dia ini memiliki kelebihan laki-laki semua gitu ya. Kekar, kemudian tampan, putih, tinggi, besar. Ya pokoknya semuanya lah yang bagus-bagus ada sama dia. Dan ini dia bukan Iron Man rasanya atau seperti Anda menjadi Iron Man dan lain-lain yang merupakan tokoh fiksi ya. Dia ini adalah tokoh
adalah seorang manusia yang pernah ada, bukan tokoh fiksi ya. Dia pernah ada, pernah hidup dan tercatat dalam sejarah, dan ini luar biasa. Makanya kita wajib untuk mengetahui bagaimana orang-orang ini, bagaimana kisah hidupnya mereka, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah hidupnya mereka. Nah, pada saat di Perang Uhud itu seperti yang teman-teman tahu, yang sempat gue singgung sedikit di episode kemarin, kalau kalian ikutin ya di episodenya Mus'ab bin Umair, sebenarnya kaum muslimin itu tidak kalah ya, tidak kalah. Di Perang Uhud itu sebenarnya tidak kalah. Cuman karena ada kesalahan ya yang dilakukan oleh para pasukan pemanah yang berjumlah 50 orang yang Nabi tempatkan di atas bukit ya. Pada saat itu pasukan musuh ya, pasukan Quraisy itu sudah kalah sebenarnya, sudah kalah. Cuman karena mereka pasukan pemanah ini melihat kancah perang itu sudah kosong dan mereka mengira bahwa mereka memang sudah menang, dan memang sebenarnya mereka sudah menang. Namun perintah Nabi, mereka jangan dulu turun dari atas bukit gitu. Mereka jangan dulu turun dari atas bukit sampai Nabi memerintahkan mereka untuk turun, baru mereka bisa turun. Nah, akhirnya para pasukan pemanah itu pun turun karena mereka melihat kancah perang itu sudah kosong gitu. Karena pasukan musuh sudah berhasil dipukul mundur kan oleh pasukan yang ada di bawah gitu. Padahal pada saat itu sudah diingatkan sama pemimpinnya mereka ya, pemimpinnya pasukan pemanah itu yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, sudah mengingatkan mereka tentang perintah Nabi, di mana mereka tidak boleh turun dulu, namun mereka menganggap bahwa mereka melihat kancah perang sudah kosong dan akhirnya mereka turun. Tanpa mereka sadari, mereka tidak tahu ternyata di balik bukit itu ada pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang pada saat itu belum masuk Islam ya. Kemudian melihat mereka turun dari atas bukit itu, dan pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ini pun menyerang mereka dari belakang ya. Jadi mereka kan turun semua tuh, tinggal 7 orang yang ada di atas gitu. Jadi pasukan Khalid bin Walid ini akhirnya menyerang mereka dari belakang, membunuh mereka, dan akhirnya turun. Akhirnya pasukan muslim itu kocar-kacir. Jadi di perang Uhud itu pasukan muslim itu sudah kocar-kacir dan sempat saling salah bunuh gitu. Jadi karena pasukan yang sedang mengejar pasukan musuh sampai ke jauh itu, ternyata di belakangnya mereka itu sudah ada pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang kembali menyerang mereka dari belakang. Jadi sempat ada tabrakan, ada salah bunuh antara sahabat dengan sahabat ya, seperti itu karena terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pasukan-pasukan pemanah yang tadinya ada di bukit. Tentu ada hikmah Allah di balik itu, dan akhirnya Hamzah bin Abdul Muthalib harus meninggal pada saat itu, karena pada saat itu ada salah seorang Afwan, gue lupa namanya, pokoknya majikannya Wahsy ini juga sahabat Nabi, tapi pada saat itu tentu dia belum masuk Islam ya, sama seperti Khalid bin Walid juga pada saat itu yang ikut dengan pasukan kaum Quraisy, pasukan kaum kafir Quraisy. Nah, Wahsy ini adalah seorang budak dari seorang laki-laki yang bernama Afwan, gue lupa. Nah, di situ dia sangat membenci Hamzah ya. Dia sangat membenci Hamzah, dan dia karena pamannya dibunuh oleh Hamzah pada perang Badar, makanya dia menyimpan dendam dan dia meminta kepada Wahsy. Wahsy ini seorang budak dari Habasyah ya, dari Ethiopia yang sama seperti Bilal bin Abi Rabah. Nah, Wahsy ini sangat pandai untuk menancapkan tombaknya gitu loh. Jadi dia mahir sekali menggunakan tombak. Nah, majikannya itu menjanjikan kebebasan kepada Wahsy jika Wahsy berhasil membunuh Hamzah gitu. Jadi kata Wahsy ya, jadi Wahsy menceritakan setelah dia masuk Islam, dia menceritakan pada saat itu dia tidak berpikir yang lain, dia hanya berpikir bagaimana agar dia bisa bebas, karena majikannya menjanjikan kebebasan sama dia kalau dia bisa membunuh Hamzah. Maka Wahsy pun mengintai Hamzah, dan akhirnya Wahsy ini bisa membunuh Hamzah dengan tombaknya.
membunuh Hamzah dengan tombaknya gitu. Jadi dia berhasil melempar tombak hingga menusuk ke jantungnya Hamzah gitu, ke perutnya Hamzah kalau nggak salah. Akhirnya Hamzah pun harus gugur di situ, harus syahid di situ. Dan Hindun ya, yang tadi gue ceritakan ya, istrinya Abu Sufyan, karena ayah, paman dan juga saudara laki-lakinya dibunuh oleh mati di perang Badar itu, dia menyimpan dendam sekali terhadap Hamzah dan dia mendatangi Wahsy dan dia memberikan emas kepada Wahsy dan dia bilang kalau cari jenazahnya Hamzah, bunuhlah Hamzah, nanti saya akan kasih kamu perhiasan saya yang banyak banget itu. Jadi selain dijanjikan kebebasan sama majikannya Wahsy juga dijanjikan harta ya, emas oleh Hindun kalau Wahsy bisa membunuh Hamzah. Dan akhirnya Wahsy bisa membunuh Hamzah. Nah, setelah Hamzah terbunuh, di situ pasukan kaum muslimin sudah berlari untuk menyelamatkan dirinya mereka juga ya. Pada saat itu syuhada Uhud cukup banyak karena terjadi kesalahan formasi itu. Nah, Hindun ini meminta kepada Wahsy untuk mana jenazahnya Hamzah gitu. Kemudian Wahsy menunjukkan itu jenazahnya Hamzah, kemudian Hindun mendatanginya dan Hindun mengkoyak-koyak jenazahnya Hamzah. Jadi dibelah perutnya, dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya Hamzah ya. Jadi Hindun ini saking keselnya sama Hamzah, dia mengambil jantungnya Hamzah ya, dia memotong hidungnya Hamzah ya. Dia menyuruh orang untuk memotong hidungnya Hamzah, kemudian membelah dadanya Hamzah ya, memutilasi Hamzah ya, jenazahnya Hamzah. Kemudian mengambil jantungnya Hamzah dan dia memakan jantungnya Hamzah itu. Saking dia kesel banget, saking dia benci banget sama Hamzah, dia memakan jantungnya Hamzah, namun dia tidak kuat dan akhirnya dia memuntahkan. Jadi dia tidak sempat menelan, jadi dia langsung memuntahkan. Padahal di salah satu riwayat itu Nabi pernah bersabda bahwa barang siapa yang memakan salah satu bagian tubuh daripada Hamzah, maka dia tidak akan pernah tersentuh api neraka gitu loh. Jadi kalau pada saat itu Hindun benar-benar menelan jantungnya Hamzah, maka ceritanya akan lain. Tapi karena pada saat itu dia tidak kuat, maka dia memuntahkan lagi gitu. Jadi begitu Nabi melihat jasadnya Hamzah, luar biasa Nabi menangis sampai terisak-isak gitu, karena paman yang sangat dicintainya itu jenazahnya diperlakukan seperti itu oleh orang-orang Quraisy gitu. Oleh Hindun ini, bukan orang-orang Quraisy, oleh Hindunnya, karena dia memutilasi, memotong hidung Hamzah, kemudian dia mengambil jantungnya Hamzah gitu. Pokoknya dia memutilasi. Pokoknya keadaan jenazahnya Hamzah itu luar biasa gitu. Itu yang dilakukan oleh Hindun. Namun pada akhirnya Hindun itu ketika peristiwa Fathu Mekah dia masuk Islam dan nanti kita akan jelaskan kisahnya. Dia juga sepertinya bersungguh-sungguh ya, ketika masuk Islam dia bertobat, dia bersungguh-sungguh gitu. Tapi ya dia dikenal dengan wanita pemakan jantung karena dia memakan jantungnya Hamzah. Dan Wahsy ini menceritakan bahwa dia ini hanya ingin kebebasan saja dan dia tidak berpikir yang lain. Jadi dia menombak Hamzah itu memang tepat karena dia sangat mahir dalam menggunakan tombak. Dan akhirnya Hamzah pun meninggal syahid, mati syahid di medan Uhud gitu. Dan sedih sekali, Nabi sedih sekali sampai Nabi itu tidak mau melihat wajahnya Wahsy sama Hindun gitu. Karena ketika melihat, Nabi akan mengingat kembali dan akan membenci mereka gitu. Sedangkan pada saat itu mereka sudah masuk Islam. Tentu akan kita jelaskan lagi tentang kisah mereka itu seperti apa. Nah, jadi Hamzah pun akhirnya meninggal di tahun 3 Hijriah, tahun yang cukup muda ya. Maksudnya tahun Islam, usia Islam yang cukup muda, masih di tahun 3 Hijriah sudah meninggal. Tapi apa yang dia berikan kepada Islam itu sangat luar biasa sekali gitu. Dan satu lagi keutamaan Hamzah yaitu jenazahnya, kata Nabi, jenazahnya Hamzah ini dimandikan oleh malaikat. Tentu tidak semua orang yang mati syahid jenazahnya dimandikan oleh malaikat, namun berbeda dengan Hamzah, jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Jadi luar biasa sekali Hamzah ini, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu ini. Ya, begitu Hamzah meninggal, Nabi sangat bersedih. Namun ketika Nabi sedang sangat bersedih seperti itu, akhirnya Allah memberitahu bahwa jangan bersedih karena Hamzah ini tidak sekedar mati syahid, tetapi dia adalah pemimpinnya para syuhada. Jadi bayangin ya,
orang yang mati syahid aja itu keutamaannya udah besar banget gitu. Dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya, dan masih banyak lagi gitu. Jadi mereka masuk surga tanpa hisab. Nah, Hamzah ini adalah pemimpinnya mereka. Jadi bisa kebayang sendiri gimana istimewanya Hamzah ini. Jadi begitu diberitahu seperti itu, Nabi semakin bisa tenang ya, karena ya biar gimana pun ya, Hamzah adalah seorang paman mulia, paman Nabi yang mulia yang selalu membela Nabi, dan melihat jasad pamannya seperti itu ya pasti Nabi sangat terpukul ya. Sebagai seorang manusia biasa, Nabi juga manusia ya, jadi Nabi sangat terpukul. Namun Allah memberitakan kabar gembira bahwa Hamzah ini adalah seorang pemimpin para syuhada, dan juga jenazahnya dimandikan oleh malaikat, dan juga ada salah satu riwayat yang mengatakan bahwa ruh-ruhnya mereka itu berada di dalam perut burung yang berwarna hijau. Entahlah seperti apa, nanti kita akan kupas tuntas. Cuman sekarang gue belum bisa menjelaskan itu. Intinya itu yang gue dapat ya. Dan pernah di tahun kalau nggak salah 40 atau 50 tahun setelah Hamzah meninggal, nah ada suatu peristiwa di mana pada saat selesai perang Uhud, jenazahnya syuhada Uhud itu kan dimakamkan di satu lubang yang sama ya oleh Nabi di Uhud, yang kalau teman-teman umroh pasti akan dibawa biasanya ke situ untuk melihat untuk mengucapkan salam kepada para syuhada Uhud di situ ya. Pada saat itu dikuburkan dalam satu lubang, dan kalau tidak salah 43 tahun atau 53 tahun kemudian, waktu ada suatu peristiwa di mana makamnya pada syuhada Uhud itu, lubang itu harus digali kembali dan dipindahkan sedikit ya, digeser atau seperti apa. Nah, pada saat makamnya syuhada Uhud itu digali, itu katanya jenazah mereka itu seperti mereka tuh sedang tidur, seperti mereka tuh seperti bukan jenazah yang sudah meninggal berpuluh-puluh tahun, tapi seperti orang yang sedang tidur gitu. Ini kesaksian salah seorang yang bernama Jabir yang ada pada saat perang Uhud, dan dia melihat kejadian itu, dan dia melihat bahwa para syuhada Uhud ini keadaannya itu seperti orang yang baru meninggal gitu. Seperti orang yang baru meninggal, dan seperti orang yang terlihat seperti orang yang sedang tertidur gitu. Jadi Masya Allah, luar biasa sekali keutamaan daripada syuhada Uhud, termasuk salah satu diantaranya adalah Hamzah, dan juga tokoh kita yang kemarin kita bahas, Mus'ab bin Umair, dan Hamzah ini adalah pemimpinnya para syuhada gitu. Jadi sekian untuk cerita daripada Hamzah bin Abdul Muthalib ini, dari pamannya Nabi yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah hidupnya Hamzah ini. Dan ingat teman-teman, kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai di padang mahsyar nanti. Itu bagaimana sabdanya Nabi gitu. Jadi cintailah orang-orang seperti ini, niscaya di padang mahsyar nanti kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka-mereka ini. Sekian dari gue, terima kasih untuk yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan lonceng biar kalian tahu kalau pas gue upload video, biar kita bisa belajar bareng-bareng. Dadah, udah ajan.